The two leaders activate attack mode then. Lynn and Dennis activate their first attack mode. Lock up from Buemi. Oh, little bit of a late move from Sete Camera. De Vries tries to take advantage of that and can't quite. Ajang mobil balap listrik Formula E diselenggarakan di berbagai kota di dunia. Tentu saja, FIO sebagai penyelenggara memiliki kontrak dengan berbagai perusahaan yang menjadi sponsor ajang tersebut. Salah satunya adalah perusahaan bir bernama Heineken yang merupakan minuman beralkohol. Heineken merupakan sponsor global yang bukan saja menjadi sponsor dalam balap mobil Formula E, tapi juga ajang olahraga lainnya. Menjelang Formula E Jakarta digelar di Ancol, ramai di media sosial tentang sponsor minuman beralkohol tersebut, yang tentu saja ditujukan untuk menyudutkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu. Apalagi saat itu Anies sedang berupaya menjual perusahaan bir Jakarta. Satu hal yang tidak dipahami oleh para pengkritik Anies tentang pola kerja Anies Baswedan. Anies dalam melakukan berbagai kebijakan selalu memikirkan secara cermat dan selalu mengajak komunikasi banyak orang untuk mendapatkan masukan. Kolaborasi dengan banyak pihak ini adalah posisi yang selalu dilakukan, berdiskusi dengan para ahli dan berusaha memahami segala sesuatunya secara detail. Ketika ajang Formula E direncanakan untuk dilaksanakan di Jakarta, maka pada saat negosiasi itu Anies sudah memberikan penjelasan di awal bahwa sponsor berupa minuman alkohol tidak bisa menaruh logonya di ajang balap Formula E di Jakarta karena ada undang-undang yang mengatur, dan Anies meminta pihak Formula E menghormati aturan lokal Indonesia. Oleh sebab itu, ketika Formula E berlangsung, tidak ada logo Heineken, tidak ada penjualan minuman keras di sekitar area balapan karena sejak jauh hari sudah dibicarakan dan disetujui secara bersama. Bukan baru menjelang acara kemudian dibahas, akan tetapi dari sejak awal sudah dibicarakan terlebih dahulu hingga FIO selaku penyelenggara memahami dan menghormati undang-undang yang berlaku di Indonesia tersebut. Sponsor yang disebut belakangan Heineken memancing beragam respon. Pasalnya perusahaan itu merupakan produsen minuman keras. Berkaitan dengan ini, Sahroni memastikan pihaknya tidak akan memajang logo sponsor Heineken di ajang balap Jakarta E-Prix 2022. Ia sudah bersepakat bahwa tidak ada logo Heineken di area sirkuit. Selain itu, tidak akan ada penggunaan campaign beralkohol dalam acara penyerahan piala juara. Logo diganti dengan tagline berbunyi "When you drive, never think". Pembicaraan para buzzer di media sosial menjadi mentah. Media investigasi seperti Tempo langsung meneliti dan memberitakan secara objektif bahwa tidak ada logo Heineken dalam ajang balap Formula E di Jakarta. Pemimpin memang memerlukan kecakapan, terutama kemampuan melihat sisi yang kadang tidak diperhatikan secara seksama. Hal yang demikian bisa didapat bila pemimpin mau mendengarkan masukan banyak orang. Dan di Jakarta, di saat Anies memimpin, dinyatakan sebagai kota kolaborasi. Ia tidak banyak berbicara dan mengarahkan jajarannya, tapi juga memiliki waktu untuk mendengar. Oleh sebab itu, kemajuan Jakarta saat dipimpinnya mendapat banyak penghargaan. Dan Anies selaku gubernur selalu mengatakan penghargaan itu didapat berkat kolaborasi banyak orang. Demikian pula ajang balap Formula E di Jakarta sukses besar karena ada banyak orang yang terlibat dan didengarkan berbagai pendapatnya sejak awal. Nolan's coming in behind. This is turn 7 and both Techeetahs lock up. Is this an opportunity for Evans? Saya kira ini event masa depan. Karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak nanti pemakai mobil listrik. Formula E istilahnya sekarang tinggal panen saja karena investasi besarnya sudah dilakukan di persiapan gelaran pertama. Selebihnya tinggal melakukan event lanjutan. Sinyal Formula E bakal digelar sampai tahun 2030. Itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo. Adapun kontrak penyelenggaraan balap bebas emisi itu diteken di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berakhir pada tahun 2022 lalu. Pembahasan soal perpanjangan kontrak penyelenggaraan balap mobil listrik itu sudah dilakukan bersama perwakilan Formula E Operation. Negosiasinya oke, Pemprov akan mengontrak penyelenggaraan Formula E sampai 2030. Meski sudah ada wacana perpanjangan penyelenggaraan Formula E hingga 2030 mendatang, namun Bamsud memastikan pihaknya bakal lebih fokus untuk menggelar Jakarta E-Prix 2023 dan 2024. Nanti perpanjangan Formula E dibicarakan. Sekarang fokus dulu sampai 2024 yang ada di kontrak. 2024 kita kemungkinan besar tadi sudah bicara dengan Alberto maupun Gubernur, kita
tidak lagi di sirkuit Ancol, tapi kita street sirkuit dalam kota. Nah ini lebih menarik. Dan nanti kalau negosiasinya juga oke, kita akan kontrak sampai tahun 2030. Tapi itu nanti kita bicara sekarang sampai 2024 yang sudah ada kontrak. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengingatkan penyelenggaraan ajang Formula E tidak hanya bertujuan untuk meraup keuntungan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, terkait wacana Formula E di Jakarta yang akan diadakan sampai tahun 2030 mendatang. Ia mengklaim tidak dalam posisi menolak atau menerima. Yang penting ada satu penjelasan, bahwa benar ketika diperpanjang memiliki benefit dalam berbagai aspek, bukan saja finansial. Lebih dari itu, diharapkan ajang Formula E bisa meningkatkan perekonomian dari pariwisata Jakarta di mata internasional. Apalagi setelah ditentang gelaran perdananya pada tahun 2022 lalu, ajang Formula E 2023 mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Arahnya positif, semua siap mendukung karena memang sejak awal Formula E dicetuskan memiliki nilai keunggulan dan sebagainya. Cuma waktu itu mainstreamnya menolak, tapi setelah terwujud terbukti, bahkan sekarang terbalik, justru sekarang diperbutkan untuk jadi panggung berbagai pihak dan bahkan didukung. Ajang Formula E 2023 sendiri akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 3 dan 4 Juni di Ancol. Waktu penyelenggaraan Formula E 2023 ini lebih banyak 1 hari dibandingkan tahun 2022 lalu. Ismail pun optimis ajang Formula E 2023 akan jauh lebih sukses dari penyelenggaraan pertama tahun lalu yang diwarnai banyak kontroversi. Mengenai penyelenggaraannya, sudah ada info yang cukup signifikan banyak pihak yang terlibat untuk menyukseskan untuk kegiatan ini. Berbeda dengan penyelenggaraan pertama, ia menyebut ajang Formula E 2023 akan lebih banyak meraup keuntungan dibandingkan penyelenggaraan pertama tahun lalu. Satu di antaranya karena sudah ada sirkuit yang berada di Ancol. Istilahnya, sekarang tinggal panen saja. Investasi besarnya sudah dilakukan di persiapan pertama. Selebihnya tinggal melakukan event lanjutan. Menyampaikan agenda kegiatan Formula E yang tadi saya sampaikan adalah ini kegiatan biasa seperti umum, yaitu bisnis to bisnis, dan beliau memahami bahwa ini antara jatuh dengan Formula E. Untuk diketahui, Presiden Jokowi menginginkan ajang balap internasional dapat terus terlaksana di Indonesia. Terlebih, Indonesia sudah memiliki sejumlah lintasan balap bertaraf internasional seperti sirkuit Mandalika, sirkuit Sentul Bogor, dan Jakarta International Epic Circuit. Presiden juga memastikan pemerintah bakal mendukung setiap kegiatan internasional yang digelar oleh pemerintah daerah, termasuk juga akan memberikan dukungan untuk seri kedua ajang balap Formula E di Indonesia. Lebih baik kalau semua sirkuit semakin banyak eventnya akan semakin produktif dan baik. Kalau bisa setiap minggu ada terus, setiap tahun 10 kali, 15 kali akan lebih baik. Presiden Jokowi juga mengapresiasi acara balap Formula E yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Presiden menilai kegiatan ini merupakan ajang yang bakal diminati semua orang, mengingat perkembangan teknologi akan mengarah ke ramah lingkungan, termasuk ke mobil listrik. Jokowi mengatakan ini merupakan event masa depan karena akan ada pergeseran dari mobil sekarang BBM banyak nanti bakal berganti ke mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang kedepannya akan tinggi dan semakin digemari. Presiden Jokowi menambahkan kegiatan ini juga sebagai ajang yang mendukung program pemerintah kedepannya. Indonesia saat ini mulai berjalan menjadi negara industri, salah satunya yakni menjadi produsen baterai listrik di dunia. Tahapan dalam mewujudkan hal tersebut telah dikerjakan, mulai hilirisasi nikel yang harus melalui pemurnian dan pengelolaan biji tambang, kemudian menuju industri baterai litium hingga ke produk mobil listrik. Kegiatan ini sangat bagus bagi negara karena ke depan Indonesia ingin membangun ekosistem baterai listrik. Ia mengira teknologi yang dipertontonkan di Formula E ini mendukung ke arah sana akan menuju ke ramah lingkungan. Formula E adalah ekonomi masa depan, bahwa Pak Presiden hadir pada hari ini adalah memberikan satu komitmen kepada dunia bahwa zero emission di masa mendatang inilah bagian dari Indonesia juga, dan Bapak Presiden mendukung itu pada saat di Paris waktu itu penandatanganan bersama bahwa kita mendukung zero emission di dunia. Hal ini berbanding terbalik dengan PSI yang sebelumnya menginginkan agar Formula E ditunda ataupun di stop pagelarannya. Anies menyebut gagalnya Monas menjadi lokasi Formula E justru memberikan hikmah tersendiri.
Dengan tidak diizinkannya Monas, sirkuit Formula E akhirnya dibangun di kawasan Ancol, berdekatan dengan Jakarta International Stadium. Apa yang terjadi selanjutnya? Gambarnya latar belakangnya Jakarta International Stadium, kata Anies. Nanti kalau pertandingannya dimulai, backgroundnya JIS, bukan kita yang menyiapkan, dikusur sana sini, akhirnya di sini. Menurut Anies, hikmah tersebut yakni menjadikan JIS sebagai ikon baru Jakarta setelah menjadi latar belakang balap mobil Formula E. Akhirnya nanti yang menjadi ikon Jakarta adalah JIS, alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah muncul kemudian. Formula E Jakarta akan digelar di sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022. Ancol dipilih di antara sejumlah lokasi lain yang dipertimbangkan panitia termasuk Monas. Balapan ini merupakan seri ke-9 yang merupakan ajang balapan pertama pada paruh kedua musim 2022. Tentu saja pidato Anies Baswedan tersebut membuat PSI dan Giring Ganesa kepanasan. Saya kemarin sampaikan minta maaf pada sebagian yang karena Formula E kemarin mengecewakan pada orang-orang pesimis bisa terjadi. Yang pesimis itu kecewa sekali, tapi mohon maaf gitu, mengecewakan. Kita sesungguhnya ingin membahagiakan semua orang gitu, tapi ada yang kecewa.